Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bimbing berdoa dulu. Doa kelasnya untuk berdoa. Mana bacaan doamu? Ini bacaan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala pada kita ya, dan kita dapat menerima pelajaran dengan baik pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya, sebelum kita teruskan, saya presentasi dulu untuk kandidat pada pagi ini. Ananda Al-Faruq, Hadir. Ananda Ali Wiyanto, Ananda Arifah Husnul Uzami, Ananda Arista Wahyu Ramadhani, Ananda Majizatul Akhila, hadir. Aurelia Ramadhani, Dimas Andri Saral, Dimas Dwi Firmansyah, Elisa Nur Aziza, Hadir. Elvia Triadi, Nabila Wailisa, Hadir. Nazila Nurul Aini, Hadir. Abdul Majid, Hadir. Okta Gilang Saputra, Hadir. Sofia Kasna Kamila, Hadir. Gita Yuliana. Hadir. Baik, terima kasih telah melakukan presensi. Sebelum ke materi pelajaran, anak-anak masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Untuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ah 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 ah. Semangat. Baik, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini ya, sebelum ke tujuan pembelajaran, anak-anak mendengarkan lagu nasional dulu. Nyanyikan sambil menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia.
nasional. Baik, saya bacakan satuan pendidikan. Di sini ada SD Krismono kelas 6 semester 1 materi pokok cerita tentang Indonesia, materi macam-macam perlawanan, materi mata pelajaran IPAS, alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 30 menit. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa mampu mengidentifikasi perjuangan Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa mampu menganalisis strategi dan dampak dari berbagai macam perlawanan bangsa terhadap penjajah. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, setelah Pak Guru membacakan tujuan pembelajaran, anak-anak akan Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Nanti anak-anak mengamati dan mencatat ya poin-poin yang nanti dibuat untuk menjadi diskusi kelompok ya, menjadi diskusi kelompok. Kemudian nanti anak-anak bisa mempresentasikan di depan kelas setiap kelompoknya. Di kelas 6 sudah menjadi 3 kelompok yang nanti akan masing-masing mempresentasikan dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya yang kedua, nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja pengetahuan ya. Lembar pengetahuan itu nanti masing-masing anak mengerjakan, kemudian kalau setelah selesai nanti dikumpulkan. Itu ya. Paham anak-anak? Ya, baik, anak silahkan saksikan video pada ini. Bandara Raden Mas Mustahar atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, nama yang berkaitan dengan fajar dalam istilah Jawa, sehingga berarti sang bangsawan yang lahir pada fajarnya. Beliau lahir di Kabupaten Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785, tepat menjelang fajar saat sahur pada 8 Muharram 1200 Hijriah. Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 karena kesehatannya yang menurun dan usianya yang sudah sangat tua. Perang Diponegoro tidak terlepas dari 2 konteks besar. Yang berangkatnya babak kedua. Pada tahun 1837, pemimpin perangkat Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah. Itulah video tentang perlawanan di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Nah, masih bersemangat? Asik. Coba berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
goyang, goyang. Diputar-putar, saya nyanyi. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan hari ini silakan untuk membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok nanti anak-anak dalam mengerjakan tugas nanti berdiskusi satu kelompok. Kemudian nanti presentasikan ke dalam maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 saya bacakan. Mbak Risti, Mbak Aziza, Mbak Arifah, Mbak Mas Alfi, Mas Yaki, dan Mbak Dita. Silakan jadi kelompok 3 ini ya, kelompok 3 atau 1? 3. Saya ulangi, kelompok 1 Mas Dimas Amri, kemudian Mas Hafiz, kemudian Mbak Kamila, kemudian Mbak Akila, selanjutnya Mbak Nabila. Kelompok 1. Kelompok 2 Mas Dimas Dwi, kemudian Mas Galang, Mbak Sila, kemudian Mas Dian, Mbak Aurel, kemudian Mbak Akila. Selanjutnya kelompok 3 Mbak Risti, Mbak Aziza, Mbak Arifah, Mas Alfi, Mas Yaki, Mbak Dita. Silakan untuk membentuk kelompok. Kelompok 3 sebelah kanan, kelompok 1.
Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan anak-anak dari kelompok 1 dan 3 presentasikan di depan. Kelompok 1 mempresentasikan tentang terjadinya peran Diponegoro. Kelompok 2 ya, terjadinya peran Badri. Kelompok 3 dampak positif dan negatif peran Badri ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Sebelum anak-anak presentasikan, silakan ke sini. Karena sini ya. Coba. Sekarang perkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Baik, dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi. Tentang apa, Mas? Terjadinya perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi di pulau mana, Mas? Pulau Jawa. Silakan benderanya ditusukkan ke Pulau Jawa, tepatnya di kota mana? Silakan diambil benderanya. Ya. Perang Diponegoro terjadi di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Selanjutnya presentasikan untuk hasil diskusinya. Perang Diponegoro berlangsung pada 1825 sampai 1830. Yang merupakan satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Perang Diponegoro dipicu adanya campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Pada Mei 1825 dibangun jalan baru. Belanda memasang patok-patok di tanah leluhur Diponegoro. Kemudian patok tersebut dicabut oleh pengikut Diponegoro. Perang pecah pada 20 Juli 1825. Diponegoro Tegalrejo dengan diutusnya dari Belanda untuk menangkap Diponegoro. Tegalrejo yang menjadi markas pengikut Diponegoro berhasil direbut dan dibakar oleh Belanda pada 1830. Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang. Ternyata perundingan tersebut hanya menjadi tipuan dan Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kegagalan perang Diponegoro adalah karena Diponegoro ditipu Belanda serta senjata pengikutnya Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Kapan perang Diponegoro terjadi? Silakan Pak dijawab. pada 1825 sampai 1830. Ya, betul sekali. Kasih hapus. Kembali ke tempatnya. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil. Silakan perkenalkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Tentang apa, Mas? tentang terjadinya perang Badri. Ya. Perang Padri, terjadinya perang Padri. Perang Padri terjadi di mana, Mas? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Silakan benderanya ditancapkan ke Sumatera Barat. Mana pulaunya? Ya.
Selanjutnya silakan sampaikan hasil diskusinya. Perang Madrid diawali dengan munculnya konflik antara kaum Madrid dan kaum adat terkait kemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Perang Madrid adalah perang saudara di Sumatera Barat. Terjadi perang Madrid pada tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan oleh Belanda untuk kerjasama dengan kaum adat guna melawan kaum Patri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Apakah yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa penyebab dari perang Patri? Silakan. Perang Madrid diawali dengan munculnya konflik antara kaum Madrid dan kaum adat terkait kemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Ya, betul sekali. Ada yang bisa disampaikan Mas Agus. Silakan kembali ke tempat. Baik, silakan untuk kelompok 3 presentasikan hasil. Silakan maju ke depan. Maju lagi. Ya. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Dampak perang di Diponegoro. 1. Raja dan Bupati tunduk kepada Belanda. 2. Korban kurang lebih 200.000 jiwa yang ada di Pulau Jawa. 3. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan perang Diponegoro. Dampak perang Kadri. 1. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. 2. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke kolonial Belanda. 3. Muncul persatuan pemimpin tradisional dan agama. Baik, ya, terima kasih. Itu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah timbulnya rasa nasionalisme dari kedaerahan. Kemudian dampak negatifnya banyak korban jiwa. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Mas Agus. Setelah untuk diskusi anak-anak silakan kembali ke posisi tempat yang pertama. Waktunya habis. Dikasih sama dulu, dikasih nama jangan lupa. Baik anak-anak, hari ini telah kamu lalui pembahasan hari ini tentang apa tadi? Tentang apa? Perlawanan penjajah di Pulau Jawa dan Sumatera. Tentunya ada hal positif yang kamu ambil dari pembelajaran hari ini adalah rasa nasionalisme ya.
rasa nasionalisme, cinta tanah air, ya, membela tanah air ya, karena tadi penjajah ke Indonesia sehingga ada perlawanan di berbagai daerah termasuk di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau Pulau Jawa tadi perang apa namanya? Perang Diponegoro. Kalau di Pulau Sumatera perang apa namanya? Bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah kamu bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini? Ya. Senang? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kemerdekaan dan peristiwa dan di sekitarnya. Nah, sebelum anak-anak pulang ke rumah, silahkan diberesin dulu pantinya untuk dibenahi dulu, dirapikan dulu ya sebelum anak-anak pulang. Dirapikan dulu mejanya, diluruskan. Silakan wakil ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, enggak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk pulang ke rumah dan hati-hati di jalan. Dari sebelah sini juga. Oke, jangan lupa. Sebelah sini. Selamat siang. Ya. Ya, selamat siang.